Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk merenungkan sabda Allah yang kita dengarkan bersama pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, saya mengajak kita merenungkan dengan tema dengarkan, laksanakan, Anda diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mulai permenungan ini dengan mengikuti Petrus dan kawan-kawan yang menjadi inner circle. Ya, ini orang-orang terdekat dengan Yesus yang diberi kesempatan istimewa untuk naik gunung. Ada yang hobi hiking di sini? Mungkin sebagian yang saya biasa temui kalau pas saya ke Malino, ya, dengan motornya, dengan jaket yang tebal, dengan semua perkakas yang dipakai untuk mendaki gunung. Ya, kalau yang mungkin pergi ke Gunung Bawah Karaing atau gunung lain, ya, untuk having fun atau menikmati alam. Petrus dan kawan-kawan diajak oleh sang guru, oleh Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Ya, tujuannya itu untuk berdoa. Kita dengarkan tadinya. Jadi Yesus mengajak mereka untuk berdoa, naik gunung untuk berdoa. Dan kita tahu kalau namanya naik gunung, apakah gampang? Naik tangga saja di aula ini masih banyak yang menghindari, naik lift, kan? Karena apa? Butuh perjuangan. Ini sebetulnya poin pertama yang bisa kita renungkan. Seperti Petrus dan kawan-kawan, kita pun juga diajak naik gunung oleh Tuhan. Supaya apa? Kita naik kelas dalam hidup rohani kita, dalam hidup iman kita. Dan untuk naik kelas ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Dan dari satu level ke level berikutnya. Dan untuk itulah ada pantang, ada puasa. Ada mati raga. Ada tindakan amal kasih. Ini merupakan bagian dari proses untuk naik kelas. Tapi seperti Petrus juga, kita dengarkan tadi, ketika Yesus tiba di atas gunung, berdoa, kemudian wajahnya berubah, dia mulai berbicara dengan dua tokoh besar, yakni Musa dan Elia. Apa yang terjadi dengan Petrus dan kawan-kawan? Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Tujuannya untuk diajak naik ke gunung supaya bisa berdoa, tiba di sana malah kontemplasi, malah tertidur. Pikir ini juga perjuangan kita, ya. Mungkin ketika kita terima abu, waktu Rabu Abu, wah semangat, saya mau komit niat untuk doa setiap hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semangatnya masih 100%. Hari kelima, ke-6 dan ke-7 tinggal 70%. Hari ini tinggal 40%, ya. Ini seperti baterai yang perlu dicas, ya. Kan bisa saja seperti Petrus ini, semangat sekali. Petrus yang menjadi kepala para rasul saja itu semangatnya berkobar-kobar, tapi begitu tiba di atas bukit malah tertidur. Bisa juga kan anginnya semilir, ya. Karena begitu nikmat, ya, lihat pemandangan, view yang begitu mempesona. Ditiup angin semilir, akhirnya Petrus bukan berdoa tetapi tertidur. Dan bukan hanya Petrus dan teman-temannya, berarti tiga-tiganya tidur. Jadi yang berdoa hanya Yesus seorang diri. Saudara-saudariku yang terkasih, ini juga perjuangan kita, ya. Saya masih ingat ketika menjadi frater, ya, tamat dari Jalan Gagak, itu menjalani pendidikan tahun rohani, karena seminari tahun rohani itu di Kompleks Baru Gakari sekarang itu, waktu itu dibakar, ya. Gedung depan itu habis, masih ada puing-puingnya itu yang kemudian dibenahi, ya. Sehingga kami tidak punya seminari lagi. Angkatan kami dikontrakkan rumah oleh uskup, habis kontrakannya kami mengungsi ke biara CSM di Dayak sana, seperti pengungsi Timor Leste, ya. Satu kamar berdelapan berapa bulan, ya. Nah, tinggal di sana kami ikut dengan para frater CSM. Tiap pagi itu ada latihan meditasi, ya. Saya begitu merenungkan ini, saya ingat pengalaman tahun 2000 ketika menjadi frater, ya.
Itu berarti kurang lebih 24 tahun lalu. Ya. Kira-kira pengalaman Petrus juga menjadi pengalaman kami. Ya. Kalau pastor sudah mulai ajak meditasi, ya, 5 menit pertama, semangat. Ya. Dan semua tenang. Begitu menit ke-7, ke-8, mulai kedengaran bunyi. Ya. Ternyata ngorok. Kadang-kadang bukan hanya fraternya, pastornya pun juga. Ya ini berarti kompak ya. Jadi niat itu begitu kuat, tetapi prakteknya ini yang tidak mudah. Ya. Tapi itulah di tengah kelemahan manusiawi kita, seperti Petrus, ya, mereka tertidur, tapi justru mungkin dalam tidur itu, karena lelah secara fisik, mungkin juga secara rohani, setelah bangun, Petrus diberi kesempatan istimewa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, justru diberi kesempatan. Dan inilah kesempatan istimewa juga diberikan kepada kita seperti Petrus, untuk membaharui diri, bangun dari tidur kita. Ya, bisa jadi kita menjadi orang Katolik selama ini judulnya saja, sebetulnya kita tertidur. Ya, bahkan mungkin yang dari NTT bilang, kami ini Katolik dari kandungan. Bahkan pulaunya pun Katolik, ya. Tapi itu bisa saja hanya judulnya, ya. Maka kita diajak bangun, mari bangun, ya. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh terarah pada Yesus, ya. Dan pengalaman inilah diberikan kepada Petrus dan tentu kepada kita, ya. Kalau Petrus diberi kesempatan di atas Gunung Tabor, kita sekarang diberi kesempatan ini di altar Tuhan, berjumpa dengan Dia dalam Ekaristi. Dan ketika sabdanya diwartakan di sini, kita juga mendengarkan Tuhan sendiri yang menyapa kita. Dan pengalaman itulah yang dialami oleh Petrus. Bahkan dia mengalami yang namanya dalam bahasa rohani disebut pengalaman tremendum et fascinosum. Takut, gemetar, tetapi sekaligus kagum. Sehingga dia tidak tahu mau bilang apa. Akhirnya Petrus ngomong saja, Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Ini nekkereke, gugup. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena dia tidak tahu mau mengatakan apa. Ketika kita sampai pada pengalaman rohani seperti Petrus, kemudian kita pun mengatakan, wow, Tuhan sungguh menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasihnya, menyatakan keselamatannya kepada saya. Kesempatan ini diberikan kepada kita setiap saat. Tetapi setelah itu, Bapa sendiri bersabda, inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Nah ini yang paling penting saudara-saudariku yang terkasih. Setelah kita menjadi murid-murid Yesus, apakah kita masih mendengarkan Dia? Ini untuk mendengarkan Pastor Made saja 5-7 menit, ya, itu tidak mudah. Ya. Apalagi mendengarkan Tuhan di tengah kebisingan dunia ini. Ya. Kanan sudah ada headset, di sini masih ada yang lebih besar, lama-lama pakai helm juga. Ya. Tidak ada lagi ruang untuk mendengarkan Tuhan. Ya. Tapi syukur bahwa kita semua ini anak-anak Tuhan yang datang, rindu dan haus untuk mendengarkan sabdanya. Maka kita menjadi pribadi yang terberkati. Tetapi tidak cukup hanya mendengarkan sabdanya. Mendengarkan bukan hanya untuk menjadikannya pengetahuan, tetapi mesti melakukannya. Apa yang kita dengarkan, kita pahami, kemudian kita hayati dan kita lakukan. Ini baru mendatangkan yang namanya perubahan, pembaharuan, pertobatan itu berbuah. Dan Tuhan Yesus dalam salah satu kesempatan bersabda, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu melakukannya untuk aku. Maka pertobatan sejati, ya, kalau kita diajak untuk berpuasa, ini puasa Katolik beda dengan tetangga kita. Ya, kemarin di Aula Kuskupan kami mengadakan bukber, ya, buka puasa dengan para tokoh agama dari FKUB, kemudian
komunitas organisasi kepemudaan lintas agama, ada sekian kelompok saudara-saudari kita yang Islam, ya, dari NU, Muhammadiyah, dari Ahmadiyah, dari kelompok-kelompok ini ikut dalam kegiatan buka bersama kemarin, ya. Mereka berpuasa dari subuh sampai petang hari. Kita berpuasa hanya untuk mengurangi porsi kita dan mengurangi menu yang menjadi favorit kita, ya. Termasuk ada pastor yang saya kagum, ya. Selama ini dia termasuk anggota Devosan Adorasi Abadi, ya. Merokok terus, ya. Asapnya sampai ke langit ketujuh, ya. Tapi masa Prapaskah ini dia stop, tak sebatang pun. Dan saya bilang, tidak tergoda pastor? No way. Komit dia. Untuk apa? Supaya dengan pengendalian diri, self control, dengan self denial, dia bisa berbagi. Ya, maka ada aksi puasa pembangunan. Jadi apa yang kita dengarkan dari Tuhan, kita lakukan. Ya. Kita bukan hanya menyiksa diri supaya kita kelaparan, bukan. Tapi supaya kita bisa berbagi dan peduli. Ya. Karena begitu banyak saudara-saudari kita yang masih merindukan, membutuhkan pertolongan kita. Maka kalau ada amplop aksi puasa, itu bukan diisi setelah ada sisanya belanja, ya. Tetapi karena kita menyisihkan yang porsinya selama ini Gunung Lompo Batang, ya, seperti Bakpo Lompo Batang, ya, ini dikurangi supaya itu disisihkan untuk berbagi. Yang selama ini merokok seperti pastor ini, dia stop, ya, supaya bisa berbagi. Dan itulah inti dari pantang dan puasa kita. Bukan hanya untuk menguduskan diri kita. Apa gunanya kita masuk surga seorang diri? Ya. Kesepian kita di sana. Ya. Supaya kita semua selamat. Maka kita diajak untuk berbagi. Sehingga berkat yang kita salurkan itu mendatangkan keselamatan, kesejahteraan bagi saudara-saudari kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dengarkanlah Tuhan yang bersabda dan laksanakan, maka kita akan diselamatkan. Termasuk secara medis kita diselamatkan kalau kita mampu mengendalikan diri kita. Asam urat kita tidak akan naik. Kolesterol kita pasti akan stabil. Yakin, ya, trigliseridnya juga akan normal. Maka stroke akan jauh dari kita. Amin. Jadi banyak manfaatnya kalau kita mampu mengendalikan diri kita dan kemudian kita berbagi. Kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dengan konsekuen. Maka kita akan diselamatkan, keluarga kita akan diselamatkan. Kalau kita semua sehat, semua keluarga kita sehat. Kalau mulai ada yang satu yang sakit, yang lain juga akan merasakan betapa susahnya mengurus orang sakit. Ya. Maka kita sehat secara rohani, secara sosial, dan juga kita makin berbuah dalam cinta kasih karena pertobatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.